Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai hasil diskusi kami tentang praktikum 8, yaitu strategi kepemimpinan dalam membangun budaya organisasi yang positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bulan Suciwati dengan 3 rekan sekelompok saya lainnya yang akan menjelaskan mengenai praktikum 8 ini juga, yaitu ada Arya Putra Hadi Nugroho, Laini Mawakira, dan juga Rika Akil Azhara. Sebelumnya, apa sih budaya organisasi itu? Yuk kita simak videonya. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah konsep yang mencakup berbagai elemen yang membentuk identitas dan cara kerja sebuah perusahaan atau organisasi. Secara umum, budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, norma, dan kebiasaan yang diterima dan diterapkan oleh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Budaya ini mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perilaku dan sikap karyawan, mulai dari cara berkomunikasi, cara mengambil keputusan, hingga cara menyelesaikan masalah. Menurut Putri dan Yusuf 2022. Selanjutnya yaitu dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, memahami dan mengelola budaya organisasi menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Budaya organisasi bukanlah sesuatu yang bisa dilihat atau disentuh, tetapi dapat dirasakan, dapat di atmosfer kerja, interaksi antar karyawan, serta dalam kebijakan dan praktik manajemen yang diterapkan. Budaya organisasi terbentuk dari berbagai faktor, termasuk sejarah perusahaan, visi misi, kepemimpinan, dan interaksi antar karyawan. Nah, untuk selanjutnya itu ada elemen budaya organisasi yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada nilai-nilai. Nilai-nilai itu merupakan prinsip-prinsip yang diyakini dan dipegang teguh oleh anggota organisasi yang menjadi dasar dalam mengarahkan perilaku dan pengambilan keputusan. Sedangkan yang kedua ada kepercayaan. Kepercayaan sendiri itu merujuk pada keyakinan bersama mengenai apa yang dianggap benar dan tidak benar, serta apa yang dianggap penting atau tidak penting oleh anggota tersebut. Yang ketiga ada norma dan perilaku. Norma itu merupakan aturan-aturan informal baik tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota dalam keseharian organisasi. Perilaku sendiri itu mencerminkan pola tindakan dan respon anggota dalam menjalankan tugas serta aktivitas organisasi. Selanjutnya itu ada ritual, yaitu kegiatan rutin seperti rapat, perayaan hari jadi, atau acara penghargaan yang bertujuan memperkuat budaya organisasi itu tersebut. Nah, yang kelima ada cerita. Cerita atau kisah yang beredar di dalam organisasi seperti pengalaman penting, tokoh inspiratif, atau nilai-nilai yang dijunjung juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya organisasi. Yang terakhir ada simbol. Simbol itu seperti logo, benda-benda, atau representasi visual lainnya yang berfungsi untuk mempresentasikan identitas dan nilai-nilai organisasi secara konkret. Nah, selanjutnya itu ada peran kepemimpinan. Nah, peran kepemimpinan itu sendiri itu untuk membangun dan mempertahankan budaya organisasi yang positif bukanlah tugas yang mudah. Ini itu memerlukan komitmen dari semua level organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan di garis terdepan. Itu menurut Sutrisno 2019. Nah, kepemimpinan itu memainkan peran kunci dalam hal ini. Pemimpin harus menjadi contoh yang mencerminkan nilai-nilai dan perilaku yang ingin diadopsi oleh seluruh organisasi. Pemimpin berperan dalam mengembangkan budaya organisasi yang memprioritaskan inovasi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil. Nah, budaya organisasi yang mendukung kinerja tinggi itu memerlukan kepemimpinan yang visioner, inspiratif, dan berorientasi pada tujuan. Pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, inovatif, dan fokus pada pencapaian organisasi dapat mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yaitu tantangan.
Mengubah budaya organisasi itu merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh sifat yang mengakar dan terintegrasi dari budaya organisasi dalam struktur dan kehidupan sehari-hari suatu entitas. Sebagai hasilnya, mencoba untuk mengubah budaya tersebut sama halnya dengan mencoba merombak pondasi dari suatu bangunan yang sudah berdiri kokoh selama bertahun-tahun. Salah satu tantangan utama dalam mengubah budaya organisasi adalah resistensi yang mungkin muncul dari anggota organisasi. Tambunan Anwar 2019. Perubahan itu seringkali dianggap mengganggu stabilitas dan kenyamanan yang ada, sehingga beberapa individu atau kelompok dalam organisasi cenderung menentangnya. Selanjutnya kita bahas mengenai studi kasus. Dalam studi kasus ini terdapat perusahaan jasa keuangan yang menerapkan sistem kerja hybrid dengan tim yang tersebar di berbagai kota. Nah, ditemukannya sedikit permasalahan, yaitu di mana karyawan jarang berkomunikasi satu sama lain dan hanya bekerja sendiri-sendiri. Pak Adi selaku manajer tim ingin membentuk budaya organisasi yang lebih kolaboratif dalam lingkungan pekerjaan virtual. Namun, niatnya ini menghadapi beberapa tantangan seperti kurang interaksi sosial yang menyebabkan karyawan merasa terisolasi dan juga tidak adanya standar kerja yang seragam karena setiap orang memiliki cara bekerja masing-masing. Nah, pembahasan yang kita jelaskan di sini adalah strategi kepemimpinan yang dapat diterapkan untuk membangun budaya kerja kolaboratif dalam tim virtual dapat meliputi kepemimpinan yang komunikatif, empatik, serta berorientasi pada keterbukaan. Pak Adi sebagai manajer tim dapat mengambil langkah proaktif dengan menciptakan forum rutin seperti virtual check-in, rapat mingguan berbasis kolaborasi, dan juga sesi brainstorming online yang mendorong partisipasi aktif dari semua anggota tim. Penting juga bagi pemimpin untuk menjadi role model yang menunjukkan nilai kolaboratif dan kerja tim yang konsisten dalam setiap aktivitas pekerjaan. Perusahaan juga perlu menetapkan pedoman kerja yang jelas dan disepakati bersama, sekaligus mendorong budaya saling berbagi informasi dan feedback yang membangun. Teknologi dalam hal ini juga memiliki peran penting yang dapat membangun budaya kerja tim yang kuat, khususnya dalam lingkungan kerja virtual ini. Platform kolaborasi seperti Microsoft Teams dan lain sebagainya dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga untuk membangun relasi sosial melalui ruang obrolan informal, virtual coffee break, dan juga kegiatan tim daring lainnya. Dengan pendekatan ini, Pak Ali dapat perlahan menumbuhkan budaya organisasi yang lebih kolaboratif, inklusif, dan juga produktif, meskipun dalam ruang kerja yang tersebar. Kita pindah kepada poin PPT refleksi. Nah, di sini poin-poinnya yaitu budaya organisasi itu bukan cuma aturan atau nilai di atas kertas, tapi sistem hidup yang tercermin dari kebiasaan sehari-hari di tempat kerja. Ia tumbuh lewat interaksi, kepercayaan, komunikasi, dan terutama keteladanan dari pemimpin. Studi kasus perubahan jasa keuangan yang menerapkan sistem kerja hybrid itu nunjukin tantangan nyata dari komunikasi yang lemah sampai rasa terisolasi. Ini bukti kalau budaya organisasi nggak bisa tumbuh sendiri, apalagi di ruang digital. Itu butuh kepemimpinan yang adaptif dan terbuka, strategi yang komunikasi yang tepat, serta teknologi yang digunakan dengan bijak. Membangun budaya kerja itu proses jangka panjang, perlu komitmen semua pihak. Sebagai pemimpin, saya sadar pentingnya jadi sosok yang humanis dan visioner, biar bisa ciptain lingkungan kerja yang sehat dan fleksibel.